lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam delegasi. Hari ini kita, para pemirsa delegasi, kehadiran tamu Marakau Ibu dengan memakai baju yang cukup cantik dan bapak yang ganteng. Pada hari ini kita akan coba membahas perihal peringatan Hari Ulus 17 Oktober. Baik, kita coba perkenalkan dari pertama sekali dari sudut pandang kita, Ibu Meriwati Utapea selaku owner galeri Lamiham Songket dan Ulus. Selamat datang Bu di podcast delegasi. Kemudian ada di samping Ibu, Ibu Nelly Site, seorang pemerhati Ulus. Selamat datang Bu Nelly. Selamat datang. Dan Ibu Erika Panjaitan selaku Ketua Koperasi ABP Arga Do Bonandi Pinasa. Selamat datang Bu Ketua. Kemudian kita tak asing lagi dengan seorang Ketua Ormas Polres Konsubata dan juga pada hari ini adalah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulus dari Koperasi. Selamat datang Pak Lamsiang Stobon. Horas. Dan di samping dari Pak Lamsiang ada Ibu selaku pelaku usaha dan owner Ian Ulus Kota Medan, Ibu Tarida Tobing. Selamat datang Bu Horas. Baik, pemirsa delegasi, kita akan membahas masalah warisan budaya tak benda, yakni Ulus, di mana Koperasi Arga Do Bonandi Pinasa turut mengambil peranan, untuk melakukan suatu penyelenggaraan peringatan Hari Ulus karena kepedulian akan Ulus, di mana banyak saat ini pemerhati dan pencinta Ulus menyelenggarakan peringatan Hari Ulus, dan saat ini Koperasi Arga Do Bonandi Pinasa juga melakukan hal yang sama. Baik, kita coba buka bincang-bincang pertama sekali kepada Ibu Ketua Koperasi, Ibu Erika Panjaitan. Boleh tahu Bu, sejauh ini kenapa Koperasi juga mengambil peranan untuk peringatan Hari Ulus itu? Dalam Koperasi Arga Do Bonandi Pinasa itu kita seperti ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah merupakan dari pengusaha ataupun yang banyak berusaha di dalam bidang ulos. Nah, pasti anggota-anggota kita mempunyai kerinduan bagaimana ulos itu semakin dimajukan. Nah, dengan itu Koperasi Arga Do Bonandi Pinasa yang sudah pasti akan menyuarakan kerinduan hati daripada anggota koperasi kita, seperti Bapak tahu tadi bahwa banyak di koperasi kita adalah berkecimpung di dalam ulos. Baik, salah satunya mungkin Ibu Tarida Tobing ya. Baik, Bu Tarida Tobing, boleh disampaikan pengalaman Ibu selaku pelaku usaha, owner dari Ian Ulus, juga pengalaman lainnya, juga pengalaman dan pandangan Ibu terhadap Ulus itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Tentang Ulus ya Pak. Iya, kita santai aja, relax. Kalau tentang Ulus, Ya. seperti kita tahu kan masyarakat Batak kalau secara harafiahnya itu kan berkaitan berat itu dengan Ulus, dan kita tahu itu Ulus itu kan berfungsi sebagai penghangat. Apalagi kalau kita tahu di perkampungan atau di daerah Batak khususnya itu kan tinggal di bukit-bukit itu, di daerah pegunungan, di Luluk lah namanya ya. Di sana kan semua pada dingin, jadi cuaca sangat dingin, jadi perlu satu penghangat untuk bisa menghangatkan situasi di sana dari masyarakat yang ada di tanah Batak lah. Itu dulu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana masyarakat Batak, pada masyarakat Batak muda-muda lah ya, masyarakat muda-muda ini, mereka ini melihat bahwa secara harafiahnya kita lihat ya, perlunya penghangat di kehidupan mereka sehari-hari, di mana mereka tinggal di kampung. Belum seperti situasi sekarang ini ya, itu masih tempo dulu, masih zaman dulu, masih zaman orang Batak mula-mula lah. Nah,
Jadi mereka mempercayai ada 3 unsur, ada 3 hal pokok yang sangat utama dalam kehidupan orang Batak sebagai penghangat. Yang pertama itu matahari, yang kedua itu api, yang ketiga ulus. Ringkas saja Pak ya, karena masih banyak yang mau dibahas. Kalau kita berbicara tentang matahari, matahari ini sangat dipercaya untuk memberikan sinar dan kehangatan. Khususnya ini untuk masyarakat Batak ini ya, secara khusus masyarakat Batak dalam hal ulus. Jadi matahari ini kan bisa memberikan kehangatan, memberi sinar. Tapi itu kan bisa didapat itu kan hanya sampai sore hari, malam tidak dapat itu. Malam hari sudah tidak ada lagi. Tentunya orang Batak pada masa orang Batak dulu berpikir apalah yang untuk malam hari. Tentunya mereka buat api unggun, apa namanya itu tadi, semacam api unggun lah. Diciptakanlah itu api tadi sebagai penghangat. Nah terus berserang malam ke malam-malam kan tidak mungkin api juga. Sampai semalam bahaya, bisa terjadi kebakaran, bisa jadi insiden. Masuklah sebagai ke ulus. Inilah sebagai penghangat. Inilah awalnya nanti kita berbicara dengan ulus, juga akan dibantu dengan ibunda di sini semua. Inilah masuklah ke ulus. Ulus ini satu hal yang sangat luar biasa sebagai penghangat. Ulus ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai di mana-mana dalam acara apapun bisa. Jadi timbullah niat untuk mengembangkan ulus ini, untuk menenunnya. Itu panjang kalau bicara tentang menenun. Ini sejarah singkat sedikit saja. Ulus ini sebagai penghangat, penyatu. Penyatu itu penghangat juga penyatu. Dan ulus ini sangat berfungsi sebagai penyatu, penghubung, pemersatu, pengikat untuk semua orang, tidak orang Batak saja. Tapi terlebih-lebih di kita orang Batak, ini satu pengikat yang sangat luar biasa. Di mana orang Batak bisa berkomunikasi, bersahabat lewat ulus ini bisa dipersatukan. Karena ulus ini sangat mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Nanti Bu Rasaki yang menjelaskannya. Banyak sekali Pak yang mau dibahas tentang ulus. Yang pasti pembuatan ulus itu sendiri Bu udah ada dulu tradisional dan sekarang ada modern juga ya Mas? Soal pembuatan ulus ya, kalau dahulu kala itu kan pembuatan ulus itu sangat susah sekali. Manual ya? Bukan hanya manualnya, masih dalam merakit. Kalau dulu kan dari kapas, kapas itu dirakit, diikat-ikat. Nah dipintal-pintal jadi sebuah benang. Dan benang ini mereka rakit jadi diolah, diwarnai, dijadikanlah ditenun. Teriring dengan berjalannya waktu, ya masuklah semakin modern. Motifnya juga makin banyak, modernnya masuk juga ke industri pertekstilan. Jadi memang sungguh luar biasa kalau soal ulus, luar biasa pembahasannya Pak. Baik, terima kasih Bu Tobing. Coba kita beralih dengan Bu Utapea selaku pelaku usaha yang juga pada saat ini membawa ininya ya, contoh-contoh dari produk yang Ibu ini ya jual untuk diproduksi. Nah, bagaimana pengalaman Ibu terhadap ulus itu sendiri? Sebagai pelaku usaha daripada ulos kita ya, dari Galeri Ramihang, Songket dan ulos, banyak pengalaman kita di bidang ulos ini. Ulos ini tidak hanya diminati oleh masyarakat suku Batak saja Pak, tetapi sudah meluas dia Pak, bahkan ke seluruh dunia sudah banyak menggunakan ulos. Awalnya tadi ulos itu seperti yang dibilang Bu Tobing tadi, sebagai penghangat, pemersatu. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman itu, ulos itu, bahan ulos itu tidak hanya dipakai untuk adat istiadat saja, tapi dipakai untuk di acara-acara. Fashion show juga ada banyak ya Bu? Iya, di acara, bukan hanya di acara pernikahan suku Batak saja, bahkan saya lihat di beberapa wilayah ulos juga sudah dipakai orang untuk pernikahan ya. Menyambut tamu-tamu juga. Iya, kemudian ulos itu sebagai bahan seperti yang saya pakai ini Pak. Iya. Ya, ini bahannya juga motif ulos ya. Ulos tuman namanya. Seperti yang ibu-ibu atau bapak ini pakai semua kan dari bahan ulos. Bahkan seperti yang bapak pakai Pak topi ya, sudah dari ulos ya, ulos ragi hotam. Ada juga seperti ini, clutch sebagai tas untuk kaum wanita.
bahkan tandok juga Pak. Bapak tahu kan Pak Tandok, ya. Iya. Jadi untuk kalangan usia juga, berbagai usia bisa dipakai. mencintai ulos Dan ini. di fashion show banyak kita lihat kan, sangat banyak peminatnya Pak ulos ini. Dijadikan sebagai model untuk gaun, ya, sebagai dress anak-anak dari yang kecil sampai orang tua banyak kita pakai dari motif ulos. Bahkan di Pulau Jawa, pengalaman saya banyak yang order mereka Pak, bukan hanya di Medan aja ya Pak ya, sampai ke Pulau Jawa, ke Sulawesi mereka sangat minat dengan ulos. Ada yang suku Minahasa bahkan mereka memakai untuk adat istiadat pemakaman daripada orang tuanya memakai ulos warna hitam berupa sarung selendang. Nah, itulah bangganya kita Pak, ulos ini sudah sangat banyak peminatnya. Nah, apalagi dengan keberadaan Koperasi Argado Bonani Pinasa ini, nah ulos ini mau kita rayakan, berarti kami nanti sebagai pelaku usaha semakin semangat dong Pak. Bisa buka lapangan kerja, peningkatan perekonomian, gitu ya. Iya, seperti inilah, seperti songket. Ini kan berubah. Ini ya, seperti ini. Ini bisa kita menampung tenaga kerja. Ini kan dari tenunan. Ini belum disirat ya Pak. Nah, ini butuh tenaga kerja untuk memulos, dipilin-pilin ini Pak supaya lebih bagus. Ini kan masih mentah ya. Kemudian kita kasih nanti siratnya, itu membutuhkan tenaga kerja. Boleh juga nanti Bu Erika kita mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja di Kota Medan ini atau di Sumatera Utara. Melalui Koperasi Argado Bonani Pinasa ya. Jadi bahkan Pak pengalaman kami seperti di instansi ulos itu apabila ada pimpinan baru dan ramah tanya, mereka pesan ulos, bukan batik. Walaupun bukan mereka ada hubungan dengan darah Batak ya. Iya, benar Pak. Nasional ya. Iya benar Pak. Jadi kalau bisa hari ulos itu secara nasional lah Pak, dijadikan menjadi apa namanya Bu Erika. Kita menginginkan bahwa nanti misalkan bahwa hari ulos nasional ini dijadikan atau diagendakan atau masuk ke dalam kalender nasional kita. Baik, untuk selanjutnya coba kita minta pendapat selaku pemerhati ulos Ibu Nelly Siti. Kita tahu sendiri peringatan atau penyelenggaraan untuk memperingati ULUS 17 Oktober dari tahun 2015 selalu dilakukan oleh berbagai elemen atau komunitas. Nah, pengalaman Bu Nelly Siti sendiri seperti apa terhadap penyelenggaraan ULUS? Nah, terima kasih. Jadi selama ini memang kita berusaha bagaimana kita supaya seluruh masyarakat Batak, bahkan orang di luar suku Batak boleh mengenal budaya kita. Kadang orang bertanya, apa sih ulos? Gitu ya. Bagaimana kita memberitahukan kepada orang lain? Ulos itu adalah budaya warisan orang Batak, nenek moyang kita. Yang mana ulos itu selalu dimanfaatkan dan selalu digunakan pada acara-acara perayaan orang Batak. Kalau orang Batak itu dari mulai dalam kandungan, besar, kawin, bahkan mati, dia tidak terlepas daripada ulos. Jadi memang kalau kita lihat, kalau di Batak itu, ulos itu bukan kainnya, tapi serat-seratnya ini mempunyai makna tersendiri. Makanya kalau kita lihat, kok pesta kawin ulosnya yang ini sih? Anaknya pas waktu targidi atau dibaptis, kok ulasnya ini? Kok nggak sama sih semuanya? Dan itu punya nama masing-masing ya? Itu punya nama masing-masing ulos itu, karena di dalam serat-seratnya ini ada artinya. Ya, jadi ya itulah hebatnya nenek moyang kita. Bisa menafsirkan, membuatkan satu nilai yang berarti, dibuatkan di dalam ulos itu.
jadi ya ini yang harus kita kembangkan. Ya. Jadi ulos ini juga kalau kita lihat bukan sesama suku Batak kita saja. Bahkan untuk orang yang di luar Batak kita bisa memberikan ulos. Karena apa? Ulos ini adalah merupakan saluran kasih sayang. Artinya ada menjadi simbol-simbol tertentu. Iya. Contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu Meriwati, Iya. dia sebagai pemasaran, ya, di dalam bidang ulos ini tadi, bahan ulos ini tadi. Kalau datang ada pemerintah, pejabat yang baru datang, itu kita ulosin, padahal dia bukan suku Batak. Iya. Itu menunjukkan persaudaraan. Ada melambangkan sesuatu ya, simbol tertentu tadi Iya. ya, persaudaraan itu. Ya, jadi kita itu nggak usah ngomong, dengan memberikan ulos, orang sudah tahu, oh karena kasih sayang, karena perhatiannya. Dan kalau memang nggak orang yang kita kasih, kita tidak akan berikan ulos. Itulah dia. Ya, jadi ulos ini ya tadi seperti yang pada dinyatakan Ibu yang ulos Talida, itu sebagai penghangat. Pada saat kita memberikan kehangatan, mau memberikan kehangatan, kita akan menyelimuti, mengulosi. Ada satu hati segitu ya. Itulah kasih sayang kita kepada dia. Jadi kita ambil dalam tema. Tema Iya. kita adalah ulos mengikat persahabatan. Oh, gitu. Karena itu koperasi ini mengangkatnya. Iya. Karena ulos itulah yang mengikat persahabatan. Itu adalah dasar-dasar berpikirnya ya. Jadi ulos ini, Iya. ini tidak bisa ditenun dengan sembarangan. Itu dengan hati yang tulus, Iya, iya. bersih. Itu kalau dengan gerasa gerusuk mengerjakan ulosnya itu, menenun itu bisa lari-lari benangnya. Kita juga nggak tahu kenapa. Mungkin Bu Tobing yang udah punya pengalaman banyak ya, Iya, dulu iya, bisa. benar. Ya karena kalau kita lihat ya, Iya. kalau kita udah hafal udah 100 ulos, tutup mata aja kan bisa menenun ulos itu. Tapi tidak, nggak boleh dengan marah. Kalau menenun ya, Kalau menenun, kalau produksi mesin mungkin udah ada udah letakkan motifnya. aja jalan sendiri ya. Udah ada komputernya. Iya. Saya mencetak Iya. 100 lembar, bisa sih 700 Oh, lembar. iya. Iya. Jadi ini kita sebagai pemerhati ulos, kita sungguh sangat mengharapkan, menginginkan hari ulos ini yang telah pernah ditetapkan oleh pemerintah tanggal 17 Oktober pada tahun 2014 itu merupakan budaya, warisan budaya tak benda. Kenapa sih tak benda? Orang ada kok ulosnya. Iya, iya. Tapi bukan dinilai dari bahan ini tidak. Tadi sudah saya sampaikan, seratnya ini menentukan. Itulah perbuatan karya, mahakarya nenek moyang kita. Dulu tidak ada pendidikan, tapi perasaan, feelingnya itu, dia bisa ciptakan itu. Ya, nanti diperhatikan di situ ulos itu berbeda. Ada seperti gambar orang kaki gitu, itu masyarakat. Ada seperti gambar macam-macam. Itu semuanya ada maknanya. Jadi kami sebagai pemerhati ulos itu di zaman dulu kala itu hanya sebagai dipakai untuk selimut saja sampai baju. Nanti kita lihat kalau kita lihat foto-foto zaman dulu kala. Maksudnya tadi kata Bu Tobing penghangat ya. Iya. Cara berpikirnya dulu ulos itu jadi penghangat tubuh ya. Iya. Tapi di zaman modern ini Sudah berubah fungsi juga. Ya. kita kan sudah mempunyai pemikiran. Kenapa tidak kita kreatifkan? Ya. Kita menginginkan ulos itu menjadi salah satu ekonomi kreatif. Ya, kita bangga sekarang. Dulu zaman dulu tidak ada tas yang seperti ini. Cukup untuk dipakai baju. Ya, tidak. Ini tidak bisa dipasangkan jadi tapak meja. Ya, tapi sekarang ini sudah semakin modern. Tempat tisu, topi seperti yang Bapak pakai, baju. Dengan kreatif ini semuanya itu sudah menjadi penambahan income per kapita daripada masyarakat. Dan itu yang didorong Pak Jokowi ya. Iya. Ini apa ekonomi kreatif ya. Itulah yang sudah dicanang-canangkan Pak Jokowi. Iya. Ayo mari berkreatif dengan kearifan lokal. Ya, inilah. Jadi kita sebagai pemerhati kita berharap ulos ini menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat. Kita tidak terlepas dari suku apapun.
suku Batak silakan. Walaupun nanti ulos itu mungkin penamaannya berbeda di puak yang lainnya ya. Nama-nama ulos ini. Iya, nama ulos itu seperti yang dipakai ibu ini namanya ragi kotang. Ya, Iya. yang disebut yang dipakai ibu ini tumtuman. Yang saya pakai ini ragido. Tapi kalau yang dipakai ibu ini, Bingung saya. Batik. ini batik namanya. Hanya Jadi, memotifkan ulos. jadi orang Batak itu tidak saja punya ulos, tapi Batak juga punya batik. Namanya batik gorga. Berarti. Dan ini juga mempunyai arti. Iya. Kalau kita lihat itu ada gambar cicaknya, ada gambar lekuk-lekuknya, itu semuanya punya arti. Nanti. Ya. Jadi kami sebagai pemerhati ulos, kami mengharapkan dari mulai anak kecil sampai dewasa. Nanti di 17 Oktober kita akan rayakan itu. Kita akan bawa anak kecil sampai orang tua untuk merayakan Hari Ulos supaya mereka mengenal apa itu ulos. Ya, itu yang kita harapkan di Hari Ulos ini. Baik. Terima kasih. Baik, coba kita dengar juga pandangan dari seorang tokoh ini ya, Ketua Horas Bangsa Batak. Namun pada saat ini Pak Lamsiang bergabung di koperasi yang dikelola Ibu Erika ya, Arga do Bonani Pinasa. Nah, kebetulan Pak Lamsiang ini saat ini menjadi ketua penyelenggara ya Pak ya, untuk penyelenggara peringatan Hari Ulos 17 Oktober nantinya dari koperasi. Boleh disampaikan Pak, seperti apa kira-kira peringatannya Hari Ulos itu? Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada semua orang Batak secara khusus dan masyarakat Indonesia bahwa Ulos ini adalah karya mahakarya dari leluhur kita yang diwariskan kepada kita, yang tentu harus juga kita jaga, kita gunakan dan kita cintai gitu ya. Dan ini sudah diakui sebagai warisan tak benda milik yang ditemukan yang diciptakan oleh orang Batak dan dicatatkan di UNESCO. Untuk itu sebenarnya kan sudah diakui pemerintah dengan menetapkan Hari Ulos tanggal 17 Oktober. Tentu dalam rangka memperingati itu kita akan ada kegiatan, adakan perayaan yang antara lain mungkin ada acara nasional, ada parade Ulos. Parade ya, berarti melibatkan banyak orang ini ya. Banyak orang, Melibatkan banyak orang jumlah ya. masyarakat kan ya, tentu juga ya ini jangankan di masyarakat luas, di masyarakat Batak juga kan banyak yang kurang memahami berapa sih ulos, apa sih jenis-jenisnya, bagaimana sih penggunaannya. Sekarang di zaman yang modern ini mungkin kita bagi dalam dua bagian besar. Ulos sebagai bahagian dari upacara adat, dan ulos sebagai produk kreatif gitu ya kan. Pakaian yang bersifat modis. Kalau dulu kan ulos ini kan kesannya kan kaku, mistis, ya kan, dan sakral gitu kan. Karena mungkin sebagian malah ada agak seram gitu ya kan. Tapi sekarang banyak juga karya-karya itu yang bersifat modis gitu ya kan. Jadi mungkin ulos ya harus dinamis. Budaya itu kan dinamis. Tidak boleh juga budaya itu statis, artinya harus begini, harus begini. Nah, budaya itu kan berkembang, ada seperti ini, ya kan? Seperti ini. Kalau mungkin yang berpikir kaku, nggak boleh, ini penghinaan ini, masa simbol-simbol Batak dibikin jadi tempat tisu, istilahnya. Meja ya. Gitu ya kan? Tapi kan kita harus juga bisa menafsirkan itu sebagai sebuah kreasi. Kreasi ya. Ya kan, sebagai sebuah kreasi agar dia tetap hidup. Jadi produk itu harus digunakan gitu loh. Kalau nggak digunakan dia bakal hilang gitu loh. Semua itu produk harus digunakan. Bahkan bahasa mungkin bisa hilang kalau orangnya nggak menggunakan lagi. Ulos juga bisa hilang kalau orang nggak menggunakan lagi. Saya pikir itu yang jadi jadi dasar pemikiran. Ya kiranya ke depan mungkin di seluruh Indonesia lah ya. Di seluruh Indonesia ke depan mungkin lebih matang lagi persiapan tahun depan. Ada sinergitas, ternyata tahu saya ada juga rekan-rekan dari Batak Center yang bikin kegiatan di Kementerian Pariwisata di Kemenkraf. Iya. Kementerian Pariwisata.
ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, ya kan? Pariwisata, ekonomi kreatif ini juga bagian dari ekonomi kreatif. Dan kita, kalau saya lebih berorientasi bagaimana ulos itu adalah produk produk handmade gitu yang dibuat oleh tangan. Kalau dia produk dari nanti mesin, tekstil nanti akan menyingkirkan penenun-penenun tradisional. Kita kan mau juga ini bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat. Ke depan mungkin yang lebih maksimal lagi ya, ini menyadarkan kita juga. Yang pasti yang pertama saya dulu pikir ada buku indeks tentang ulos dalam arti adat ulos, karena orang Batak itu mulai dari lahir sampai mati ada ulusnya. Penggunaan ulos itu ya. Ada ulos begitu lahir, ada ulos paropa gitu kan, ada ulos naposo gitu kan, ulos mangiring ya kan, terakhir mungkin ulos saput, ulos perpetua atau segala macam gitu, itu banyak gitu. Tapi ya itu tetap kita jaga, tapi kekinian juga harus kita ikuti gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini bukan saja orang Batak yang menggunakan itu, ada presenter Najwa Shihab, ada juga ada istrinya pejabat militer waktu kunjungan ke Singapura, dia sangat bangga. Termasuk Pak Jokowi sudah beberapa kali itu meresmikan kampung ulos di Samosir, di Parbaba. Kalau itu berarti dia mengapresiasi akan penenun ulos begitu. Sebagai bandingan juga kita kalah ini dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa dengan batik. Kalau di sana kan banyak galeri-galeri batik. Kalau di Medan ini ada sih beberapa. Paling yang saya kenal mungkin ada Ian Ulos, ada Sianipar, tambah Inang ini. Apa nggak mungkin kan dibuat di kota metropolitan kota Medan di kampung ulos begitu? Itu yang kita harapan kita. Harapan kita, koperasi mengharapkan seperti itu. Ada kampung ulos di situ penenunnya, lebih dekat orang melihatnya. Inilah yang kita suarakan. Jadi makanya ini kita buat di pusat listrik kecil. Ya dengan harapan seperti itu supaya ada sinergitas antara Kementerian Koperasi dengan pariwisata, dengan industri juga. Jadi kalau bisanya ini bisa bekerja sama, terutama kita lihat pikiran sekarang itu harus kita ini kembali. Karena kita sedih kalau melihat seperti itu kan, maka kita mengadakan paradenya di situ. Jadi paradenya itu selain mengedukasi generasi muda ini bahwa nanti kan mereka bawa ada ini ulos ini membuka lapangan kerja juga ada plakat-plakat sekaligus pengenalan. Perkenalkan edukasi. Nah, di samping itu juga nanti kita harapkan pemerintah ayo kita perhatikan kembali ini supaya kalau bisa ada sinergisitas terhadap para pelaku usaha maupun penenun itu sendiri ya. Sendiri lah gitu. Kembali itu. Jadi kalau umpamanya di pemasaran apalagi ini untuk pemasaran ya. Kalau di hari itu saya pernah ke Jogja, di sana banyak galeri ulos. Kita tidak sebanyak itu. Mungkin bisa kita ambil contoh. Kayak di Medan ini kan Plaza Millennium ya. Orang tahu handphone Plaza Millennium gitu. Ke depan maunya kita minimal ada seperti itu. Nanti semua ada tempat khusus kreatif ulos kita bikin satu plaza tenan-tenan galeri yang ulos ada di situ. Ini kan karena makin banyak tentu makin banyak pilihan. Itu kerinduan dari koperasi ini. Sehingga orang ketika pengen ulos, udah dia salah situ. Pokoknya kalau udah sampai di situ, ulos apa yang dicari ada. Dari paling dulu sampai sekarang, yang murah sampai yang mahal, semuanya ada di situ. Dan paling pasti pariwisata kita tinggal ini, gitu. Nanti ini didukung, harapan kita itu didukung juga dari handmade itu dari galeri itu. Jadi kalau yang pingin langsung ke pelasananya silakan. Kalau mau lihat prosesnya juga silakan, gitu loh. Jadi istilahnya buah bisa metik sendiri gitu loh. Nanti bisa pesan sendiri gitu loh. Kadang-kadang gimana ya? Ada perasaan lebih puas. Ini kan sudah dibuat secara menyeluruh sudah banyak. Tapi mungkin kan ukurannya, nama-namanya gitu kan. Mungkin kan kalau saya tulis
Habibie, Horas Bangka Barat gitu kan, bisa ditenun gitu. Jadi Buat motif sendiri, ya. lebih puas kita yang pesanin gitu, ukurannya, motifnya. Kalau udah cinta pasti akan memiliki tinggi ya. Custom namanya Pak, custom ya kan, kita memilih warna. Delegasi gitu ya kan. Jadi kalau dari pemerhati ulos tuh, dengan adanya perkembangan ya ekonomi kreatif, perlakuan kreatif tadi, ini ulos ini tadi, motif ulos ini tidak tertinggalkan sampai anak cucu kita. Ya, Warisan sudah. jadi dia sudah menjadi warisan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya itu ya warisan budaya. Banyak warisan orang-orang yang sudah nggak tahu lagi apa itu katanya ya. Nah, ini pun sekarang kalau kita lihat dari suku Batak kita sendiri, anak-anak kita, dia tidak mengenal ulos ini. Ini kok lain, ku tengok bentuknya. Jangan-jangan malah dilewatinya aja kalau ada ulos terjatuh ya biarin. Gitu ya. Jadi kalau sudah mulai sekarang kita memperkenalkan, ini nanti di acara 17 Oktober ini, anak kecil kita ikut sertakan. Ada fashion show Ya, ada fashion show, ada melukis, ya. Ini semuanya biar dia sudah mendarah daging dari mulai kecil sejak usia dini ya. Ada rupanya ulos kami, ada rupanya selimut kami. Oh itu siapa punya? Ini nenek moyang kami rupanya dulu yang membuat. Hebat kali ya. Jadi ada satu kebanggaan dia menjadi orang Batak. Ya, jadi inilah yang tanpa kita sadarin, dengan upaya-upaya kita, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari perayaan-perayaan, kita sudah mempertahankan warisan budaya kita. Itu yang kita harapkan. Kayak 17 Oktober, ya, itu yang sudah dicanangkan menjadi Hari Ulos dengan warisan budaya yang tak benda. Ini kita nggak sampai di nasional ini saja di sini, kita harus sampai ke dunia. Bahkan ini nanti akan kita buatkan sampai pengenalan sampai ke UNESCO. Itu harapan kita. Artinya koperasinya terus bergerak ya. Jadi satu hari 17 Oktober itu seluruh masyarakat memakai baju ulos Batak. Ya. Ini yang kita harapkan, semoga bisa dicanangkan di kalender, ya kan, atau di kalender dunia lah. Ikut orang luar negeri sana pakai baju ulos Batak. Hebat itu orang Batak, karena karya mahakarya nenek moyang suku Batak. Itu yang kita ingin. Baik pemirsa delegasi, sebelum kita menutup podcast kita dari Koperasi Argado Bonandi Pinasa, KBN-nya kita coba mendengar dulu harapan-harapan dari koperasi ini sendiri terhadap ulos maupun yang lainnya, Bu. Jadi Oh boleh ya. ada kebetulan ini kesempatan yang sangat luar biasa ya saya sampaikan buat kita semua masyarakat Batak ini pada khususnya. Kebetulan di sini Pak Ketua kita yang terhormat, Ketua Habibie, Horas Bangka Barat itu luar biasa ya, bisa bersama-sama dengan kita juga di koperasi, terlebih-lebih di hari ulos ini. Ini khususnya sama Pak Ketua Habibie ini, permohonan ini. Tadi ada dibilang Bapak ini diucapkannya tadi tentang jangan menghilangkan itu yang handmade. Karena ini kita sekarang membudayakan tekstil. Terkadang kita terlalu gampang mengatakan sudah siap 2 hari, sudah siap 3 hari. Nah ini yang di kampung ini kita harus perhatikan ini. Mereka ini sebagai pemula, satu. Yang kedua, yang paling fokus untuk Pak Ketua. Tadi Pak Ketua bilang mulai dari lahir sampai mati tidak terlepas dari pemberian ulos. Nah, sekarang kita tidak membicarakan tentang jenis-jenis ulusnya. Yang mau saya sampaikan sama Pak Ketua, permohonan saya sama Pak Ketua sebagai pedagang ulus lah, juga pemerhati, juga pelaku, juga berbagai macam lah perasa yang ulus sudah pada ditahu lah bagaimana pekerjaannya tempo dulu. Soal nilai dan fungsi ulus itu jangan sampai dihilangkan, Pak. Karena contoh kata, kita sudah mengetahui kalau betang meratur itu 7 bulanan. Saput itu ya pucat atau si bolang untuk 7 anak. Contoh satu contoh aja yang saya kasih masukan Pak, si bolang. Si bolang itu melambangkan buka cita. Sekarang paling tren di model, di fashion, si bolang. Saya mencari di mana sih kawan saya orang Batak yang melihat itu sebagai
nilai yang sangat tinggi lah untuk orang Batak. Karena itu memaknakan artinya duka cita. Arti dari Sibolang itu duka cita, melambangkan duka cita. Pulau Sibolang itu melambangkan duka cita. Beberapa hari yang lalu kita bisa buka di YouTube, beberapa bulan yang lalu dipakai celana pendek, macam sampai melebihi batas. Saya pernah protes sampai jam 3 malam, tak satu pun yang nyambung. Saya coba take di HBW, semenjak itu saya nggak pernah lagi mau ini, tidak ada satu pun yang nyambung. Bahkan agak dikembangkan. Nah, contoh, ada seseorang yang kemalangan yang harus dikasih 7, itu kan Sibolang. Sementara aku datang itu memakai celana atau ini dari Sibolang, layakkah itu dari segi adatnya? Berarti kita sudah tidak menghargai adat itu hanya karena fashion. Saya sangat menghormati fashion, saya juga udah berfashion dari sekian puluh tahun yang lalu sudah. Tetapi saya tidak mau merusak nilai etnis, nilai murni budaya dan nilai ulos itu dalam fungsinya. Itulah yang pertama, Pak. Jadi saya rasa itu perlu sekali diperhatikan soal fungsi ulos, bagaimana itu untuk jadi modifikasi, jadi dibuat jadi model. Yang satu lagi sama yang dipakai Ibu Nelly ini, itu kan puca, Bu. Biasanya kalau puca dipakai untuk orang yang sahur tua. Nah, jadi bolehlah Ibu pakai seperti memang cantik lah. Tetapi ini aku hanya mengatakan lambangnya itu ini dipakai, pinucan itu hanya diberikan kepada orang yang sudah tua, yang sudah dituakan. Kayak tadi ada Ibu bilang sudah itu. tua juga deh. Aku kan cuma menyampaikan itulah aku ulusnya ini kebetulan dipakai. Nah, jadi puca ini biasanya diberikan kepada orang yang dituakan. Yang dituakan ini banyak bentuknya. Yang dituakan belum tentu yang sudah tua. Nah, contoh Pak Lamsiun ini kan kita tuakan ini nanti di Hari Ulus Nasional. Tentu kita ulusin, gak mungkin sadung, gak mungkin ini. Nah, kita pasti kasih ulus puca. Karena apa? Dia yang sudah kita tuakan, gitu. Yang dituakan. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Tolonglah diperhatikan. Ada makna-makna tersendiri ya terhadap tolonglah ulus itu ya. diperhatikan nilai, fungsi, dan arti ulus itu. Filosofis yang tadi saya sampaikan pertama kali. Jadi hilang gitu ya. Jangan sampai hilang hanya karena perkembangan modern. Jadi sedikit ada yang sungguh sangat saya kecewakan. 2 tahun yang lalu saya ada melihat di YouTube ada pesta perkawinan, ya. Pada saat kalau orang Batak itu pesta, itu pengantin itu akan diulosin dengan ulos, ya. Biasanya itu ragi kotak, ya. Kalau untuk yang baru menikah itu ada, tapi kalau untuk orang tuanya itu bisa ragi hidup ya atau pucaya, itu menandakan dia sudah tua. Tapi yang diulosin itu bukannya ulos, tapi gobar, selimut yang kita biasa pakai untuk tidur. Yang viral itu, Bu. Saya nggak tahu itu apakah aliran dari mana. Sebenarnya pada prinsipnya, kalau memang kita tidak mau terlibat dengan adat Batak kita sama sekali, silakan kita ngambil putuskan. Sama sekali tidak ada memakai adat Batak. Karena di adat Batak itu pada saat kita menyerahkan ulos ini kepada orang-orang yang kita sayangi, itu ada upasa. Ya, upasa itulah yang satu set dengan ulosnya. Jadi tidak merupasa dia dengan gobar. Berarti ada nilai yang terkandung dalam penyampaian ulus itu ya? Iya, makanya kadang-kadang itu nenek moyang kita tuh setiap kata-kata itu Bermakna itu. itu bermakna. Nah, ya. Jangan ditukar-tukangi. Jangan suka-sukanya. Ulos disamakan juga dengan ulos selimut. Ulos orang Batak itu ada. Ulos itu namanya ya kain tenun yang dibilang ini, tapi kita bukan bilang kain tenun ini. Ulos. Jadi 2019 kita sudah bikin acara Batak Napunasa Ulos. Ya, tidak ada yang lain yang punya ulos kecuali Batak. Itu sudah kita tekankan. Tapi untuk tema pada saat ini, ulos menjalin persaudaraan, mengikat persaudaraan.
Ya kan? Nah, jadi kita kepada siapa saja pun silakan kita berikan ulos. Baik. Asal saja dia itu orang yang kita sayangi, Ya. yang kita hargai. Itulah kaitan dari pemerhati ya. Baik, para ibu tamu kami yang istimewa hadir pada hari ini, kita akan tutup, tapi alangkah baiknya kita dengar dulu dari Ketua Koperasi Argado Bonani Pinasa, harapan-harapannya seperti apa? Nah, Koperasi Argado Bonani Pinasa mengharapkan ya dengan kita merayakan 17 Oktober ini sebagai Hari Ulos Nasional, itu bukan hanya di hari itu, tapi persaudaraan di antara kita semakin kuat karena ulos adalah mengikat persaudaraan kita. Dan yang kedua, koperasi memohon atau meminta kiranya negara atau kementerian bolehlah bekerja sama membuka jejaring bagi UMKM, terutama yang ada di dalam koperasi kita, ya. Misalnya membentuk sesuatu yang mungkin di tempat lain ada, tapi kenapa kita buat di Medan contohnya. Misalnya seperti Kampung Ulos ataupun yang seperti katakan Bapak tadi Plaza Ulos gitu ya. Nah itu sangat. Kenapa kita ambil di PIK tadi? Kiranya sinergitas di antara kementerian, terutama yang di perindustrian, di antara pariwisata dan begitu juga koperasi. Karena kita tahu koperasi ini adalah suku guru ekonomi kita. Nah, dan harusnya kita kembali ke undang-undang itu. Pemerintah, ayolah sama-sama kita memberikan jejaring bagi warga Ulos, terutama yang ada di Koperasi Argado Bonani Pinasa. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu-tamu kami pada hari ini. Nanti kita tutup dengan mengucapkan 3 kali waras untuk podcast delegasi. Demikian pemirsa delegasi, kita sudah mendengar pembicaraan kita, diskusi bersama para pemerhati Ulos dan pengurus dari Koperasi Argado Bonani Pinasa. Baik, kita tutup dengan mengucapkan horas 3 kali. Horas, horas.